Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi tanpa terasa kita sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Berarti dalam kehidupan kita sebelum kita mengakhiri tahun 2025 ini, saya percaya efektifnya hanya sisa sekitar 4,5 bulan lagi begitu Bapak Ibu ya. Oke, nah seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui dan sudah dengar berulang-ulang dari minggu yang lalu, bahwa di minggu yang ini atau selama 1 bulan ke depan, Bapak Ibu akan mendengar, akan kita sama-sama belajar dan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita di dalam seri khotbah Healing Movement. Sama-sama katakan Healing Movement. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, pahami bersama-sama bahwa Healing Movement itu adalah sebuah rangkaian sesi khotbah untuk kita pribadi lepas pribadi punya hubungan yang baik sama Tuhan. Ada pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan kita biar setiap kita jadi pemenang. Yang mau katakan amin. Nah jadi Bapak Ibu selama 1 bulan ini sampai dengan di minggu yang kelima nanti di bulan Agustus, saya mau kasih sedikit tips untuk setiap kita begitu ya. Nah tipsnya yang pertama adalah kita sama-sama buka hati kita. Sama-sama katakan buka hati. Firman atau sesi yang Bapak Ibu akan dengar selama 4 minggu ke depan, itu semuanya pasti Bapak Ibu pernah dengar, begitu loh maksudnya. Jadi mungkin itu adalah sebuah firman atau sebuah poin-poin yang ada di Alkitab yang Bapak Ibu itu sudah dengar. Karena HMC ini udah ada Pak Bu dari 20 tahun yang lalu. Dan bahannya tidak berubah. Kenapa bahannya tidak berubah? Ya karena firmannya juga tidak berubah begitu ya. Tapi yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu begini. Mungkin ada setiap kita yang sudah dengar berkali-kali. Makanya kuncinya kita harus buka hati. Saya percaya mungkin waktu kita dengar firman mungkin tahun lalu sama sekarang rema yang Tuhan kasih dalam hati kita bisa berbeda begitu kan. Nah makanya kuncinya hari ini kita datang ke tempat ini kita sama-sama buka hati kita. Amin. Nah dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa di sesi yang pertama ini atau di minggu yang pertama dalam seri Healing Movement, kita mau sama-sama belajar tentang hati Bapa. Slide-nya boleh ditampilkan. Sama-sama katakan hati Bapa. Jadi apa sih fungsi sesi ini atau di tema khotbah tentang hati Bapak begitu ya. Nah ini adalah sesi yang pertama kurang lebih begitu. Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu bersama-sama di tempat ini seringkali setiap kita itu suka salah punya gambaran akan Bapa yang di surga. Karena apa? Karena Bapak kita yang di rumah, pemimpin kita yang di kantor, pemimpin kita yang di gereja, yang sering kita bilang Bapak rohani, Bapak kandung kita, mungkin ada punya orang tua angkat dan segala macam. Kita lihat bahwa dia itu tidak jadi figur Bapak yang sempurna. Sehingga kita suka terdistraksi akan gambar Bapak yang di surga, Bapak Ibu. Kita suka bilang mungkin begini, bapak gua aja yang kelihatan di rumah kalau gua ngomong gak didengerin. Apalagi gua ngomong sama bapak yang gak kelihatan, kan gitu. Kita suka terdistraksi, kita suka jadi salah paham, terbawa alam bawah sadar bahwa oh ternyata bapak gua yang di surga, yang gak kelihatan itu, kayaknya gak sekeren-keren itu banget gitu loh. Nah hari ini kita mau memahami bagaimana gambar Bapak kita yang sesungguhnya. Nah saya mau tanya Bapak Ibu di sini, siapa yang sebagai orang tua di tempat ini? Yang sudah jadi orang tua? Kelihatan ya mukanya tua ya. Yang sudah jadi orang tua mukanya sudah kelihatan lebih tua begitu ya. Nah saya mau tanya Bapak Ibu di sini, siapa yang seorang anak? Yang seorang anak angkat tangan. Pakur bingung ya, Pakur bingung nih, saya anak apa bukan ya? Pertanyaannya gini Pakur, Pakur jatuh dari langit kayak Mr. Bean atau pernah jadi seorang anak? Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu, setuju nggak? Kita ini semua seorang anak. Kita nggak jatuh dari langit kayak Mr. Bean jatuh dari muka bumi ini kan? Coba saya mau tanya sekali lagi, siapa yang seorang anak? Betul ya? Gembala kita usianya 70 tahun lebih pun pasti pernah jadi seorang anak, betul nggak? Betul?
Permasalahannya orang tuanya atau orang tua kita sudah dipanggil Tuhan atau enggak, itu bukan urusan hari ini. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, penempatan posisi kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, clear bahwa kita seorang anak. Sama-sama katakan seorang anak. Jadi lupakan dulu peran kita sebagai orang tua. Lupakan dulu sejenak, tapi kita fokus buka hati kita jadi seorang anak. Yang mengerti katakan yes. Nah, dalam sesi hati Bapak ini, saya mau mengupas Bapak Ibu ya. Seringkali ada pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita dengan orang tua kita, papa kita, mungkin ada yang punya papa angkat, mungkin ada yang punya pemimpin bahkan begitu ya. Wah, pemimpin di gereja, pemimpin mungkin di kantor begitu ya. Kita suka punya pengalaman-pengalaman tuh yang gak baik. Yang membuat kita gak maksimal dalam kehidupan kita. Contoh Pak, Bu, suatu hari begini, ada si Koko sama si Dede nih ya, laki-laki dua-duanya gitu ya. Satu umur 5 tahun, satu umur 8 tahun begitu ya. Jadi si Koko sama si Dede yang usianya 5 sampai 8 tahun. Suatu hari papanya pernah bilang sama si Koko dan si Dede. Dia mengajarkan nilai yang baik, kata papanya begini. Dek, kamu ya, ini kalau kamu buat salah dan kamu itu mengaku, itu keren. Itu anak papa yang jempolan, kata papanya. Bagus gak nilainya? Bagus dong. Jadi papanya selalu bilang itu berkali-kali. Kalau kamu buat salah, kamu ngaku. Itu anak papa yang jempolan. Suatu hari si kakak, si Koko sama si Dede ini lagi pergi main-main. Nah dia main itu di kamar papanya. Waktu papanya pergi kerja. Waktu dia main, dia loncat-loncat itu ranjang begitu ya. Dan kemudian akhirnya dia jatuh. Dia menjatuhkan jam tangan papanya yang nempel deket meja di kasur itu. Jam tangan kesayangan, tentu yang paling mahal, nggak dipakai ke kantor, cuma dipakai ke kondangan. Paham ya? Jam tangannya berharga nggak Pak, Bu? Berharga. Dan kemudian yang terjadi adalah begini. Waktu si adik menjatuhkan jam tangan itu, si adik keinget apa? Keinget kata papanya. Kalau salah harus ngaku minta maaf. Itu anak papa yang jempolan. Udah gitu si adiknya bersikeras, dia bilang begini. Nanti kalau papa pulang, kita harus kasih tahu papa. Jam tangannya yang jatuhin siapa? Kita begitu ya. Dan kemudian si Kokonya bilang begini. Jangan Dek, lu belum tahu kerasnya dunia ini. Katanya gitu ya. Kata adiknya gini. Enggak kan papa udah bilang berkali-kali. Kalau salah ngaku itu anak papa yang jempolan. Papanya pulang, adiknya dengan penuh semangat sukacita. Dia bilang gini, Papa, tadi jam tangan papa jatuh, pecah. Minta maaf ya. Saya mau nanya, ekspresi papanya apa? Oh, anak papa gitu. Ekspresinya apa Pak, Bu? Wah, ban pinggang keluar, anaknya dikejar-kejar begitu ya. Dipukul pakai ikat pinggang. Saya mau nanya, dari satu peristiwa itu dalam kehidupan si Koko dan si Ade ini begitu ya. Saya mau nanya, kalau tahun depan, bulan depan, atau besok dia bikin salah, dia ngaku atau enggak? Dia nggak ngaku. Setuju nggak? Karena di dalam otak dia dari kecil dia udah pikir begini. Kalau ngaku itu sama dengan hukuman. Sampai dia besar nanti, sampai dia kenal Tuhan, sampai mungkin dalam kehidupannya dia buat salah, dia jadi orang yang gak pernah ngaku. Karena di otak dia pikir kalau ngaku sama dengan hukuman. Bisa mengerti ini? Nah ini cuma baru introduction. Ada banyak hal dalam kehidupan kita Pak, Bu. Karena ada pengalaman terhadap papa kita, terhadap mungkin pemimpin kita, sehingga itu mendistraksi pemikiran kita akan Tuhan yang ada di atas. Nah hari ini kita mau belajar. Yang mau belajar sama-sama katakan amin. Kalau saya bilang hari ini kita pasti pulih, Bapak Ibu jawab yes. Oke? Kita pasti pulih. Kita pasti pulih. Oke. Saya mau bahas, ini udah dipepet-pepetin begitu ya Pak Bu. Aslinya itu rangkaian sesi khotbah healing movement itu harus diselesaikan minimal 2 hari 1 malam.
Nah, ini kan harus diselesaikan sebelum makan siang gitu ya. Nah, biasanya perlu di camp tuh perlu retret khusus. Karena satu sesi khotbahnya itu hampir 2 jam. Nah, kan nggak mungkin dibahas langsung 2 jam. Jadi saya udah packin apa yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau bahas Pak, Bu. Ada 5 area, sama-sama katakan 5 area. 5 area yang suka mengganggu persepsi kita terhadap Bapa yang ada di surga. Nah, caranya gimana? Lewat Bapa yang ada di rumah. Lewat pengalaman kita dulu punya papa mungkin begitu ya. Ada hal-hal yang membuat kita itu jadi melihat gambar Bapa di surga itu jadinya terganggu begitu. Nah, 5 area ini Bapak Ibu, saya bukan lagi mau mengungkit masa lalu Bapak Ibu, bukan begitu ya. Tapi saya mau minta kerjasamanya sama Bapak Ibu. Waktu dijelaskan 5 area ini coba sedikit ingat orang tuamu, papamu itu tuh yang mana? Yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, atau 5-5-nya begitu kan. Nah, jadi mulai diingat, oh dulu saya masa kecil saya, hubungan saya sama orang tua, hubungan saya sama pemimpin tuh modelnya tuh kayak begini begitu ya. Kalau maaf mungkin Bapak Ibu gak punya orang tua, Bapak Ibu bisa mungkin menggambarkan mungkin ommu, tantemu yang masih merawat engkau gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Yang siap katakan amin. Nah, area yang pertama adalah next slide. Nah, kita mau bicara tentang area kepercayaan. Sama-sama katakan kepercayaan. Suatu hari begitu nih, sebuah ilustrasi begitu Bapak Ibu ya. Ada seorang anak kecil begitu ya, umur 5 tahun. Pernah dijanjin sama papanya mau pergi berenang di Ancol. Mau pergi kemana? Berenang di pantai di Ancol. Dari seminggu sebelumnya, itu udah dikasih tahu sama papanya. Dek, nanti hari Sabtu, papa mau ajak kamu pergi ke pantai Ancol. Anak umur 5 tahun, Pak, Bu, dibilang mau pergi ke Ancol berenang, excited gak? Wah, sangat-sangat bahagia gak? Kira-kira, Pak, Bu, dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dia udah mikirin hari Sabtu gak? Dia udah mikirin hari Sabtu. Dia udah mulai cari baju renang dia yang udah lama gak dipakai, betul gak? Dia bongkar lemari. Udah gitu dia mulai inget, oh dulu pernah ada yang kasih pelampung. Pelampungnya udah lama gak dipakai di gudang. Dia bongkar gudang sendiri. Begitu kan? Dia cari itu pelampung. Udah gitu kemudian dia suka dikasih uang jajan 10.000 sama mamanya di sekolah begitu ya. Dia bilang gini, enggak deh aku simpen dulu uang jajannya begitu ya. Nah dia bilang apa? Dia bilang begini, nanti aku kumpulin aku mau pergi ke Indomaret buat beli snack-snack di bawah hari Sabtu. Kebayang gak excitednya Pak, Bu? Waktu hari Sabtu dia udah siapin semuanya. Ternyata Sabtu pagi bos papanya di kantor telepon. Lu temenin gue mancing yuk sekarang ke pulau. Pergi mancing gak? Pergi mancing. Yang suruh siapa? Bos, temenin mancing. Pergi mancing gak? Ya pergi mancing dong gitu ya. Udah gitu papanya bilang begini. Dek, sorry nih papa ada kerjaan hari ini. Papa harus temenin bos papa pergi mancing. Tapi papa janji, minggu depan kita pergi ke Ancol. Saya mau tanya Bapak Ibu. Waktu minggu depan, kembali hari Senin, Selasa. Anaknya percaya gak bahwa hari Sabtu akan pergi? Anak umur 5 tahun loh, belum bisa mikir panjang-panjang kan? Saya mau tanya, dia masih se-excited itu dari hari Senin? Dia masih ceritain ke teman-temannya, aku hari Sabtu mau pergi ke Ancol loh. Dia masih ceritain? Enggak. Saya bisa jamin dari hal-hal proses kecil dalam kehidupan dia punya pengalaman seperti itu. Dia akan merasa begini. Kayaknya bapak gue yang di rumah gak bisa dipercaya. Apa efeknya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita gak paham betul, kalau kita gak ngerti betul, kita juga suka bilang begini. Bapak gue aja yang kelihatan di rumah. Yang tiap hari gue lihat, ini gak bisa dipercaya. Apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Apalagi Tuhan yang gak pernah gue temui secara langsung. Gimana bisa dipercaya? Kan gitu kan? Itu gambar yang salah Pak, Bu. Seringkali kita juga jadi gak percaya sama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita suka meragukan apa yang Tuhan kasih tahu sama kita. Kita suka meragukan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena
kita punya pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini yang membuat kita berpikir yang salah. Nah, sebenarnya apa Pak, Bu? Mazmur 12 ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang apa? Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saya mau kasih tahu Tuhan kita itu Tuhan yang selalu tepat janji. Tuhan kita itu waktu dia punya hal yang dikasih tahu sama kita dalam kehidupan kita, setiap janji-janjinya, setiap berkat-berkatnya, apapun yang Tuhan bilang dalam Alkitab, semuanya pasti tergenapi. Amin. Nah, di poin yang pertama ini, mungkin kita punya pengalaman-pengalaman yang gak baik. Mungkin jangan-jangan kita gak inget lagi. Tapi ternyata itu mempengaruhi kehidupan kita. Kita jadi orang yang benar-benar gak bisa percaya sama papa kita. Kita jadi orang yang gak pernah percaya sama pemimpin kita. Bahkan yang paling parah adalah kita gak percaya lagi sama Tuhan. Kita meragukan janji Tuhan dalam kehidupan ini. Kita suka bilang, bener gak ya Tuhan? Gue baca Alkitab sehari 10 pasal, janji-janji manis doang. Apa ini bener janji yang iya dan amin gitu loh. Saya mau bilang, kalau kita salah dalam persepsi area yang pertama, saya percaya respon hidup kita akan salah. Kalau kehidupan kita hari ini kita gak percaya sama Tuhan. Sedikit-sedikit kita meragukan Tuhan. Sedikit-sedikit kita kayak gak percaya sama Tuhan. Kita gak akan maksimal dalam kehidupan ini Pak, Bu. Makanya hari ini di area yang pertama kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan kita, Tuhan yang punya janji dan pasti ditepati. Kita pasti pulih. Yes. Jangan lupa dong, ulang ya. Kita pasti pulih. Yes. Nah, area yang kedua, tanpa berlama-lama. Area yang kedua adalah area penghargaan. Begitu ya. Area penghargaan ini kalau orang-orang Indonesia begitu ya. Menurut saya pribadi begitu ya. Itu biasanya tuh sulit untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Apalagi di rumah. Betul nggak Pak, Bu? Kadang-kadang sebagai orang tua orang Indonesia, pujian itu harganya mahal banget. Iya nggak? Jarang memuji, jarang memberikan apresiasi, begitu ya. Saya dulu Pak, Bu, waktu kecil ya, papa saya ini orang Bangka kan, tahu ya. Dilihat aja udah tahu orang Bangka, begitu ya. Orang Bangka itu lembut-lembut sekali ya, gitu ya. Kok ketawa? Orang Bangka itu agak sedikit keras, bukan artinya nggak ada yang lembut ya. Ada yang lembut pasti ada, cuma mayoritas keras begitu kan. Maksudnya ininya ya gaya komunikasinya gitu ya. Saya ingat loh dulu waktu saya SD saya ranking 1, ranking 2, selalu ranking 1, ranking 2 begitu ya. Nggak pernah loh dulu dibilang gini, ih kamu pinter ya, keren, itu anak papa. Saya nggak pernah digituin. Ini bukan komplain ya, bukan curhat. Tapi saya mau bilang begini, ada banyak setiap orang itu punya pengalaman itu tidak pernah merasa dihargai. Sebenarnya pasti papa saya seneng nggak? Seneng kan? Cuma kan dia gengsi, mau peluk saya dia gengsi gitu ya. Mungkin dia mau bilang, ih kamu tuh anak papa yang keren banget loh gitu kan. Nah seringkali itu merusak hubungan kita juga sama Tuhan. Seringkali kita pikir begini, bapak gue yang di rumah aja yang ngelihat prestasi gue gak pernah hargai gue. Bapak gue yang di rumah aja yang ngelihat usaha keras gue gak pernah hargai gue. Terus ngapain gue harus hidup kudus? Tuhan juga gak bakal biasa-biasa aja kan gitu. Ngapain gue harus bayar pajak tepat waktu? Betul gak? Ngapain gue harus taat sama peraturan pemerintah? Kenapa gue harus taat bayar perpuluhan? Kayaknya juga biasa-biasa aja, Tuhan gak lihat, Tuhan gak pernah hargai kan gitu. Suatu hari ada seorang anak, begitu ya, namanya Daniel, dia umur 6 tahun. Ya. Si Daniel ini suka ngelihat papanya itu cuci mobil, Pak, Bu. Waktu si Daniel suka lihat papanya cuci mobil, ini papanya ini hamba Tuhan. Ini kisah nyata begitu ya. Ditulis dalam buku namanya Chicken Soup, Inspirational Story begitu ya. Dia papanya hamba Tuhan, papanya pendeta. Nah, waktu Daniel umur 6 tahun, papanya baru bisa kebeli mobil. Dari tabungannya yang mungkin udah belasan tahun, dia kerja, melayani Tuhan, dia tabung digigit baru kebeli mobil. Jadi mobilnya sangat
disayangi papanya nggak? Iya dong. Nah, si Daniel suka lihat papanya tuh setiap hari cuci mobil. Itu kan hukumnya orang baru beli mobil ya, Pak Bu. Tiap hari harus dicuci, kan gitu kan. Nah, dia suka lihat papanya cuci mobil. Kemudian suatu hari agak menjelang sore, papanya bilang sama Daniel begini. Nah, papa sama mama harus pergi pelayanan kunjungan jemaat. Jadi papa mamanya harus buru-buru ada kunjungan jemaat, papa mamanya naik motor. Pergilah papa mamanya. Sebelum pergi Daniel bilang begini, Papa, hari ini mobil belum dicuci. Boleh nggak aku cuci, Pak? Katanya begitu. Papa seneng nggak? Seneng, tapi ada sedikit keraguan. Papanya bilang begini, bener nggak kamu bisa cuci mobil? Daniel bilang apa? Bener dong, kan aku suka liatin papa cuci mobil. Ambil ember, isi air, pakai itu busanya, diusap-usap, ntar diguyur dulu, ntar setelahnya diguyur gitu. Bener nggak? Bener dong. Papanya bilang Daniel, oke siap. Kamu bantuin papa cuci mobil. Papanya pergi. Daniel mulai mencari ember. Dia mulai cari spons busa yang buat nyuci mobil. Dia cari sabunnya Bapak Ibu ya. Kalau selangnya udah ada kan gitu. Waktu dia cari-cari, dia ketemu ember. Dia ketemu sabun cuci mobil. Yang dia gak ketemu itu busa spons cuci mobil. Dia cari, dia keliling-keliling rumah. Dia cari gak ada. Dia mau mengurungkan niatnya cuci mobil, tapi dia takut papanya sedih kan. Dia udah janji, dia mau cuciin mobil. Akhirnya dia cari cara. Waktu dia lagi doa keliling di rumah, Bapak Ibu, si Daniel. Dia melihat ada sebuah jawaban Tuhan dan hikmat. Dia lihat begini. Ini di sink cuci piring. Ada serabut besi yang mamanya suka pakai. Kalau panci hitam, panci kotor disikat pakai itu bersih gak? Bersih. Apalagi cuma mobil papa. Jadi dia ambil dengan iman itu serabut besi. Tahu ya serabut besi itu? Buat pantat panci. Udah gitu dia balik dengan semangat. Dia bilang begini. Papa biasanya pasti kalah bersih sama yang ini. Ya dong? Waktu itu dia semangat dia. Dia semangat dia gosok semuanya. Nggak ada yang terkecuali Pak Bu. Mobilnya semua digosok habis. Begitu ya. Tahap terakhir. Dia harus apa? Siram. Waktu dia siram pakai selang, apa yang terjadi? Baret semua mobilnya. Daniel langsung takut gak? Dia langsung gemeter gak saat itu? Dia gak selesain cuci mobilnya. Dia masuk ke rumah dan dia nangis Pak Bu. Dia tahu gak dia salah? Dia tahu dia salah karena mobilnya udah gak sempurna. Habis semua sama Daniel. Saking semangatnya dia gosok. Hancur itu mobil Pak Bu. Dia nangis begitu ya. Nggak berapa lama, sejam kemudian papanya pulang ada suara motor papanya. Daniel makin ketakutan nggak denger suara motor papanya di depan. Udah gitu papanya waktu lihat mobilnya. Ekspresi wajar normal hamba Tuhan yang takut akan Tuhan Pak Bu. Ekspresinya apa? Dia langsung teriak, Daniel! Gitu kan? Dia syok mobil kesayangannya hancur saat itu Pak Bu. Dia masuk ke rumah. Dia langsung mulai omelin Daniel. Dia bilang, kenapa kan papa udah bilang sama kamu. Kalau gak bisa cuci mobil gak usah cuci mobil kan gitu kan. Danielnya makin ketakutan gak? Makin ketakutan Pak Bu. Udah gitu si hamba Tuhan ini bilang begini. Kamu harus dihukum. Sekarang kamu masuk ke kamar kamu. Kamu berdiri di time out di kamar Pak Bu. Kamu berdiri 1 jam menghadap pintu di kamar. Udah gitu papanya kembali. Danielnya dihukum sambil nangis-nangis. Papanya berdoa. Waktu papanya berdoa. Di dalam buku itu ditulis. Ada suara Tuhan. Yang dia dengar secara audible saat itu. Dia bilang apa? Mobil yang rusak bisa kamu beli. Tapi Daniel tidak bisa kamu beli. Cuma gitu doang. Itu kan suara Tuhan ya. Akhirnya papanya bertobat. Papanya balik lagi ke kamar Daniel. Papanya bilang gak usah dihukum. Udah gitu papanya bilang apa? Daniel makasih ya. Udah berusaha buat cuciin mobil papa. Mobil papa nanti bisa dibenerin. Gak apa-apa. Saya mau tanya Bapak Ibu.
Kalau si hamba Tuhan ini aja bisa menghargai, kalau si hamba Tuhan ini aja bisa menghargai anaknya walaupun dengan ada kesalahan sedikit dulu, dia sadar. Setuju nggak? Bapak kita yang di surga itu lebih daripada itu. Apapun yang kita lakukan gak ada yang sempurna di hadapan Tuhan, pasti. Tapi maksud saya begini. Tuhan melihat hati kita. Tuhan terus menghargai kita gak? Kita namanya manusia suka buat salah gak Pak, Bu? Tapi bukan artinya dia benci kita loh. Di Mazmur 27 ayat yang ke-10 dibilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan pernah menyerah untuk berusaha yang terbaik hidup dalam kekristenan di hadapan Tuhan. Karena sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun perjuangan kita, Tuhan yang menghargai kita. Waktu Bapak Ibu pagi-pagi hari Sabtu datang ke rumah doa pagi-pagi jam 6. Walaupun mungkin rasanya waktu Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu ngantuk gak dapat apa-apa, Tuhan hargai itu gak? Tuhan hargai itu. Waktu Bapak Ibu punya kasih sama keluargamu, engkau selalu punya kasih sama adik kakakmu, keluarga besarmu, walaupun keluarga besarnya gak menganggap engkau, Tuhan hargai kasihmu gak? Tuhan kita yang selalu menghargai, amin. Kita pasti pulih. Yes. Nah, poin yang ketiga, next yang ketiga ya, tanpa berlama-lama. Di poin yang ketiga ini kita bicara tentang otoritas, sama-sama katakan otoritas. Nah, Pak, Bu, wilayah otoritas ini dibagi menjadi dua. Ada bapak yang berotoritas dan ada bapak yang tidak berotoritas. Dua-duanya bisa membuat gambar kita melihat Tuhan itu salah. Oke. Bapak yang tidak berotoritas itu simpel begini. Kalau ada anaknya bilang begini, Papa, aku mau ikut Camp 101 ya nanti bulan September tanggal 4 sampai 6 September gitu kan. Udah gitu papanya bilang begini, aduh kamu tanya aja sama mama. Jawabannya begitu. Udah gitu kalau tanya gini, Papa, ini perlu ada ambil rapot di sekolah. Papanya bilang apa? Kamu suruh aja mama. Kalau ada bilang gini, Papa gitu. Pokoknya semuanya jawabannya apa? Tanya sama mama. Jadi mamanya yang superwoman. Pokoknya papanya nurut aja sama mamanya begitu. Saya mau bilang, itu seringkali membuat seorang anak jadi ngerasa begini, bapak gua aja yang di rumah gak ada powernya sama sekali. Apalagi bapak gua yang di surga yang gak kelihatan. Bener dia punya kuasa. Bener dia bisa ubahkan hidupku jadi lebih baik. Bener, dia bisa sembuhkan aku lewat mujizatnya. Bapak gue yang di rumah aja loyo begitu, gitu kan. Nggak ada semangat hidup, gitu loh. Kalau sampai genteng bocor di rumah, mamanya yang ambil tangga naik pasti itu. Nah, seringkali wilayah yang pertama ini wilayah otoritas, Pak, Bu. Ada seorang ayah atau pemimpin yang tidak berotoritas itu membuat yang tadi dampaknya. Seringkali bener gak ya Tuhan berkuasa? Bener gak ya Tuhan punya kuasa tuh bener gak sih gitu? Jadinya kita enggan mengandalkan Tuhan karena bapak yang di rumah gak bisa diandalkan. Kan gitu. Ngapain saya harus ngomong sama bapak yang di rumah? Apa bapak yang di surga? Bapak di rumah aja yang kelihatan batang hidungnya diajak ngomong kagak bisa. Ngapain saya harus berdoa sama Tuhan? Ngomong sama bapak yang di rumah curhat gak ada solusi. Gak ada otoritas kan gitu. Nah yang kedua adalah bapak yang berotoriter. Apa yang otoriter? Sama-sama katakan otoriter. Bapak yang berotoriter ini pokoknya hukumnya adalah begini. Perkataan papa di atas sabda Tuhan. Jadi pokoknya sabda Tuhan itu gak ada apa-apanya. Sabda papa yang paling tinggi daripada sabda Tuhan. Kalau papanya pernah bilang begini, enggak, kamu harus kuliah jadi accounting. Kuliahnya harus akuntansi. Enggak ada kuliah-kuliah yang lain-lain enggak ada. Karena teman-teman papa semuanya accounting dan kaya raya. Mau anaknya jadi apapun pokoknya enggak ada. Harus jadi accounting. Ini bapak-bapak yang otoriter ya.
Pokoknya kalau di rumah biasanya selalu ada aturan. Dan aturannya pokoknya dari papanya semua. Nggak ada musyawarah, nggak ada demokrasi. Pokoknya perkataan papa adalah sabda Tuhan, kan begitu. Dikit-dikit pokoknya papanya pokoknya yang paling berkuasa di rumah. Anaknya mau ngasih pendapat, nggak berani, pokoknya begitu. Kalau makan harus jam 7 ada di meja makan. Kalau lewat kamu makan di dapur. Gitu. Ada loh, Bapak Ibu ketawa, ada nggak keluarga-keluarga yang kayak gitu? Pulang ke rumah, anaknya udah kuliah, udah gede, harus jam 7 malam. Kalau lewat jam 7 malam, nggak usah pulang. Bener anaknya nggak pulang, kan gitu. Pokoknya perkataan papanya ini pokoknya penuh dengan kuasa. Nah, karena di sini banyak orang Bangka. Orang Bangka biasanya yang mana papa-papanya? Yang otoriter nggak, Pak, Bu? Ini kan hampir di sini kan 120% orang Bangka nih. Saya tahu, Pak, Bu, orang-orang Bangka ini biasanya papanya. Tapi bukan papa orang Kristen, yang orang Kristen udah bertobat. Yang belum Kristen, itu biasanya suka seenaknya nggak? Suka semaunya nggak? Biasanya berotoriter nggak? Otoriter ya. Nah, ini saya cerita papa saya sebelum bertobat ya. Kalau sekarang penuh kasih. Papa saya dulu, saya masih ingat zaman saya masih TK, Pak, Bu. Itu tahun ya pokoknya 90-an awal begitu ya. Saya masih TK ya. Saya masih ingat. Mungkin dia nggak ingat ya. Saya masih ingat. Dulu waktu TK, kita tuh tiap hari minum susu Sustagen, tau nggak Bapak Ibu? Nah, yang tahu berarti udah agak tua ya. Nah, minum susu Sustagen. Itu diseduhin tiap pagi sama mama begitu ya. Itu harus diminum. Kan kita semua pokoknya saudara harus minum itu susu. Kalau nggak mau minum, tau nggak apa yang dilakukan sama papa saya? Dia cuma tanya begini. Pertanyaannya cuma satu kali. Mau diminum nggak susunya? Kalau kita masih nggak minum, apa yang dilakukan? Pernah suatu hari dia ambil itu gelas, 2 gelas itu yang tidak diminum. Dia jalan dengan perlahan ke depan rumah, ke teras, dan dia lempar gelasnya dua-duanya. Tanpa ngomong dia kembali ke kamar. Serem nggak, Pak, Bu? Besok berani nggak saya nggak minum? Ada apapun saya minum, kolak bajigur saya minum pokoknya kalau besok kan gitu. Kan tapi itu meninggalkan kesan bahwa kok papa saya yang di rumah tuh semau-maunya ya? Ya nggak? Tapi padahal Tuhan kita itu di Matius 10 ayat 29 sampai 30 bilang apa? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu gambar Bapa yang sesungguhnya. Yang kita puji, yang kita sembah, yang ada hari ini. Itu adalah Allah yang punya otoritas, tapi dia bukan Allah yang otoriter. Setuju nggak? Dia bukan Allah yang loyo. Dia punya otoritas, tapi dia bukan Allah yang otoriter. Dia punya kuasa itu solid, tapi dia bukan sok kuasa. Dia punya kuasa itu dengan sangat-sangat besar, tapi dia nggak gunakan kuasanya semau-maunya dia. Dia gunakan kuasanya untuk melindungi dan memberkati setiap kita, katakan amin. Nah, wilayah otoritas ini seringkali dirusak, maaf. Sama pengalaman kita dengan bapak kita yang di rumah, atau sama pemimpin kita jangan-jangan di kantor, atau jangan-jangan sama pemimpin kita di gereja. Seringkali maaf, ada beberapa pelayan Tuhan enggan melayani karena ngelihat pemimpinnya di gereja, kan gitu. Pemimpin gue aja di gereja begini suka enaknya gitu kan. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin buruk atau tidak baik, itu yang merusak gambar Bapak kita di surga, sehingga kita jadi orang Kristen yang gak maksimal. Ini sampai dengan area yang ketiga ini, Bapak Ibu udah ketemu. Orang tuamu, papamu, ada di 1, 2, 3 ini. Area kepercayaan, area penghargaan, area otoritas. Ada yang udah kesentuh sedikit maksudnya. Oh, nih kayaknya papa saya yang begini. Atau papa saya tiga-tiganya, bipolar gitu. Tiga-tiganya dihajar. Ya mungkin ada juga begitu. Tapi saya mau lanjut ke yang 4. Saya boleh panggil pemain keyboard dulu maju ke depan. Wilayah yang keempat, next, adalah komunikasi. Sama-sama katakan komunikasi.
Saya nggak menyalahkan budaya atau kebiasaan orang Indonesia. Tapi kebanyakan orang Indonesia itu di dalam keluarganya itu tidak terlalu banyak komunikasi. Iya nggak Pak, Bu? Kebanyakan. Apalagi Indonesia yang bagian barat. Kalau Indonesia Timur, teman-teman kita yang Indonesia Timur, itu lumayan baik terhadap komunikasi antara keluarga, betul ya? Wah kalau ketemu cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ya teman-teman kita misalkan yang dari Sulawesi, dari Ambon gitu ya. Orang-orang Nusa Tenggara, orang-orang Papua, mereka masih akrab dengan komunikasi, betul ya? Nah tapi kalau yang agak-agak udah ke Pulau Jawa, apalagi ke Sumatera, apalagi yang dibawa di Bangka, nah, itu biasanya komunikasinya baik apa nggak baik Pak, Bu? Biasanya bukan baik nggak baik, tapi minim. Ngapain sih ngomong kalau nggak perlu kan gitu? Saya ingat ya, dulu kayak masih SD begitu ya. Papa saya ini bukan papa yang kasar gitu, enggak, main tangan enggak gitu ya. Tapi terkesan dingin. Bapak Ibu, kalau saya ngomong nih dulu begitu ya, "Pa, makan." Dia cuma jawab pakai satu kata. Nah itu tahu. Banyak kenal orang Bangka kan? Kalau nggak, "Pa pergi sekolah," jawabannya apa? "Pa mau pergi ya?" Gitu loh. Jawabannya hanya ada gitu ya. Jadi kita kalau ngomong berdua gitu. Karena dulu bahasanya cuma begitu loh. Nggak bisa dibilang bahasa kasih, itu bahasa taman safari. Gitu ya. Tapi mungkin maksudnya nggak begitu. Tapi yang ditangkap sama kita sebagai anak, kita punya pengalaman dengan orang tua, maaf yang mungkin komunikasinya dingin, itu seringkali merusak gambar Bapak kita yang di surga. Kita suka pikir gini, Bapak gue yang di rumah aja susah diajak komunikasi. Yang kelihatan loh, apalagi yang gak kelihatan. Yang di rumah yang punya 1 istri, 2 anak aja susah waktunya komunikasi. Ini apalagi Tuhan yang bilang seluruh umat di dunia ini anaknya. Berarti gue kebagiannya ngomongnya kapan nih kan gitu. Seringkali itu jadi rusak, seringkali itu jadi terdistraksi karena pengalaman kita. Ada seorang anak, kebetulan namanya Daniel di cerita kisah nyata ini. Tapi dia usia 8 tahun Pak, Bu. Ini kejadian kisah nyata di Amerika. Papanya seorang pengusaha, seorang direktur di sebuah perusahaan. Dia bukan yang punya begitu ya, dia kerja. Suatu hari si Daniel umur 8 tahun ini, biasa dia udah jam 8, setengah 9 dia udah tidur. Papanya biasa pulang jam 9, jadi dia gak pernah ketemu sama papanya. Suatu hari dia tungguin papanya pulang, jam 9 papanya pulang, si Daniel masih ada di ruang pintu depan begitu ya. Udah gitu waktu papanya masuk, papanya tanya begini, "Daniel, kenapa kamu gak tidur? Besok kan kamu sekolah pagi." Kata Daniel, "Enggak, aku sebentar mau tanya sama papa. Ada beberapa pertanyaan." Udah gitu karena papanya mau cepat selesai lah Daniel dan cepat tidur, papa tanya, "Iya udah kamu mau tanya apa?" Daniel tanya begini, Papa tuh kerja di kantor jadi apa?" Kata papanya, "Oh iya papa kerja jadi direktur di kantor." Udah gitu kata Daniel, "Oh keren ya," gitu ya. Udah gitu kata Daniel begini, "Boleh tahu nggak Papa tuh kalau digaji di kantor itu berapa Gitu. Papanya jawab. Udah gitu karena si Daniel masih 8 tahun dia bingung, dia bilang gini, enggak begini pertanyaannya. "Papa 1 jam di kantor digaji berapa?" Papanya mikir sebentar, papanya bilang gini, "Oh gaji papa di kantor 1 jam tuh $100. Berapa gajinya? $100. Udah gitu si Daniel bilang, "Papa tunggu gitu ya. Si Daniel pergi ke kamar. Nggak lama dari itu Daniel kembali lagi ke ruang keluarga itu. Udah gitu si Daniel bilang begini, "Papa, ini janji abis ini aku tidur," katanya. "Boleh minta $20 nggak?" Karena papanya mau cepet Daniel tidur, papanya keluarin dompet kasih berapa? $20. Kata Daniel, "Sebentar Pak, 1 menit tunggu." Dia balik lagi ke kamar. Udah gitu dia kembali. Waktu dia kembali, dia bawa uang receh, campur-campur uang kertas. Udah gitu dia bilang begini, "Boleh nggak Hari Kamis nanti
Aku kan main piano di sekolah. Aku ada recital musik gitu ya. Aku harus tampil di sekolah. Boleh gak papa datang? Ini $100-nya. $20 padahal dari papanya tadi kan kurang uangnya. Dia kasih ke papanya. Ini papa datang ya. Hancur gak hati papanya? Ya hancur dong hati papanya ya. Dari situ di dalam buku itu papanya bertobat. Spend time lebih banyak buat anaknya biar bisa komunikasi. Seringkali dalam kehidupan kita kayak gitu loh Pak, Bu, tanpa kita sadari. Mau ngomong sama orang tua, mau ngomong sama pemimpin rasanya susah banget kan gitu. Seringkali kita ngerasa papa tuh gak pernah punya waktu buat keluarganya. Kerjaannya cuma hobinya doang. Pergi main pedal mulu dari Senin sampai Minggu gitu kan. Gak pernah punya waktu buat keluarga. Sibuk sama bisnisnya yang katanya buat keluarga kan gitu kan. Sibuk sama pekerjaannya yang katanya buat keluarga. Seringkali itu jadi membuat kita, kita enggan berdoa sama Tuhan. Karena kita juga pikir bener gak ya Tuhan denger. Kan komunikasi yang baik itu Pak, Bu, dikatakan apa di Yeremia 29 ayat 12-14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bilang di Yeremia, Bapak Ibu cukup berdoa dan Bapak Ibu mendapatkan Tuhan. Bapak Ibu cukup meminta dan Bapak Ibu mendapatkan Tuhan. Kan doa orang Kristen itu jangan pikir harus terlalu bertele-tele. Enggak Pak, Bu. Kan gak harus begini ya, misalkan saya kerja mau minta kenaikan promosi, kan berdoa sama Tuhan gak harus ribet-ribet. Gak harus pakai kop surat GBI Rayon 1H, ada nomor surat tanggal yang terhormat Tuhan Yesus Kristus di pangkuan Allah Bapa di surga. Saya dengan ini Gama Febriandi, nomor induk pelayan berapa, jabatan apa. Udah gitu saya pakai kata pengantar karena saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, kiranya Tuhan memberikan saya berkat yang lebih. Tolong naikkan promosi saya kerja di kantor. Kan gak begitu kan? Udah gitu di bawahnya pakai terima kasih, semoga bisa dijawab 1 kali 24 jam. Tuhan Yesus memberkati gitu. Kan gak harus begitu ya Pak, Bu, betul gak? Waktu Bapak Ibu bahkan lagi di jalan, kau lagi nyetir dalam kemacetan, waktu engkau panggil Tuhan dan kau berdoa, Tuhan ada gak? Tuhan ada. Waktu engkau sedang pusing di kantor, sales gak achieve. Lagi pusing nih, target gak achieve. Waktu Bapak Ibu ada di ruangan kantormu, engkau pasang musik rohani, engkau berdoa, Tuhan denger gak? Gak harus datang ke gereja loh. Kan gitu. Tapi jangan hari Minggu gak datang ke gereja loh. Maksud saya, Tuhan itu bukan hanya bisa ditemukan di gereja. Tuhan itu bisa ditemukan di kasurmu waktu engkau berdoa, duduk di kasur, betul gak? Tuhan bisa ditemukan di ruang keluargamu waktu engkau bergandengan tangan satu keluarga dan sebuah keluarga gitu loh. Nah, saya mau kasih tahu, kita harus paham bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang suka berkomunikasi sama kita. Dia rindu kita datang saat teduh. Salah satunya baca Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Ini wilayah yang keempat. Mungkin kita dulu-dulu pernah punya pengalaman yang gak baik. Kayak kok papa sih gak bisa diajak komunikasi ya. Jangan-jangan itu mempengaruhi kekristenan kita sampai hari ini. Makanya healing movement ini membuat kita pulih dari segala jenis dan segala sisi. Kita mau seperti medical check up gitu Bapak Ibu ya. Tapi yang nanti akan serangkaian sampai akhir bulan ini itu bicara tentang spiritual check up gitu loh. Nggak penting seberapa engkau sudah 720 tahun jadi orang Kristen, nggak penting. Tapi saya mau bilang kalau kita buka hati kita sama-sama, pasti kita akan dapatkan sesuatu daripada Tuhan. Karena hari ini tujuan kita adalah kita bisa melihat gambar Bapa yang di surga dengan sangat-sangat jelas. Sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen itu akan maksimal di hadapan Tuhan. Amin. Masuk poin yang terakhir. Yang kelima adalah pengertian isi hati. Pengertian isi hati ini sering banget saya dengar konseling, dengar cerita mungkin dari seorang anak begitu ya. Merasa bahwa isi hatinya itu tidak pernah didengar.
Ada yang pernah bilang begini, Koh, gue tuh pusing kalau di rumah. Ngapain aja salah. Pulang on time dari kuliah dibilang tumben cepet banget. Pulang kemalaman diomelin. Betul nggak? Duduk di sofa dibilang sama mamanya, duduk doang lu nggak ngebantuin gitu kan. Dia bantuin cuci piring dibilang gini, nggak usah bantuin deh, lu mah mecahin piring mulu gitu. Dia mau nyapu dibilang sapunya berantakan, nggak usah. Dia mau ngepel dibilang ntar becek, lu mau nyumpain gua kepleset ya gitu. Pokoknya semua negatif. Udah belajar mati-matian, anaknya udah begadang setiap hari, tapi nilainya ya pas-pasan, diomelin. Berusaha buat mungkin aktif di gereja, dibilang lu ke gereja mulu ngapain? Jadi ada loh orang-orang yang ngerasa gini, kok papa saya, mama saya di rumah, itu tuh gak pernah ngerti loh isi hati saya. Apapun salah. Bahkan bilang, aku sayang sama mama, pasti lo mau duit kan gitu. Pokoknya apapun dipikir salah. Capek gak Pak, Bu? Kadang-kadang kalau kita hidup, apapun yang kita lakukan dianggap salah sama orang lain. Lelah banget begitu ya. Capek banget pasti kan. Nah, 1 Samuel 16 ayat 7b. Gambaran Tuhan yang sesungguhnya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat. Good news-nya adalah Tuhan itu selalu menghargai usaha kita. Bapak Ibu mati-matian hidup kudus, walaupun mungkin seringkali engkau masih jatuh, tapi Tuhan tetap hargai. Engkau berusaha memberikan persepuluhanmu dengan segenap hatimu, walaupun mungkin kadang-kadang terlambat, Tuhan tetap menghargai usahamu. Waktu Bapak Ibu spend time waktumu bangun pagi-pagi buta, engkau doa, mungkin kau gak bisa main musik, engkau pasang lagu satu rohani dan kau berdoa doang. Mungkin kadang-kadang jadi ketiduran lagi, Tuhan tetap menghargai usahamu. Setuju gak? Ada banyak orang Kristen jadi gak mau lakukan yang terbaik, karena dia pikir kayaknya Tuhan gak ngerti juga isi hati gue. Ada banyak orang Kristen gak mau masuk dalam pelayanan karena mikir apa? Sama aja lah. Pelayanan juga mungkin gak dianggap baik sama Tuhan kan gitu. Ada sebuah kisah Bapak Ibu ya. Ini kisah nyata juga. Ada George, seorang anak umur 13 tahun. Di dalam buku ini tulis begini. George ini dia ada berkebutuhan khusus Pak Bu. George yang berkebutuhan khusus ini sangat-sangat merasa disayang sama orang tuanya. Dua-duanya gitu ya. Dia punya seorang papa, punya seorang mama. Ini melayani di gereja juga. Jadi dia sangat merasa disayang sama papa mamanya si George ini. Dan kemudian yang terjadi adalah suatu hari waktu si George umur 13 tahun. Dia pernah berpikir bahwa apa ya yang George bisa kasih ke mama papa. Seorang anak umur 13 tahun dengan kebutuhan khusus. Dia pikir begini. Ya udah deh, aku mau coba bikin sarapan buat mama papa. Dia mau bikin apa? Sarapan. Jadi dia udah tahu defaultnya, dia udah tahu rutinitas yang biasa terjadi sama papanya, yaitu papanya itu selalu minum kopi, mamanya bikin sunny side up, bikin telur mata sapi, begitu ya. Jadi dia mulai inget itu dan kemudian dia mulai pikir begini. Biasanya mama tuh kalau bangun tuh pagi-pagi banget, kayak 5:30 jam 6 pagi udah bangun. Siapin semua sarapan buat George dan buat papanya, buat mamanya. George pikir gini, berarti aku harus bangun lebih pagi daripada mama bangun kan gitu. Yang terjadi sama George adalah ternyata saking dia excited dan dia tidak mau mamanya bangun lebih pagi daripada dia. Ada yang terjadi adalah dia gak tidur Pak Bu. Jadi mulai jam 4 gitu ya. Dia mulai tahu, dia masuk ke dapur pelan-pelan. Dia mulai berpikir ingatan dia yang sebelum-sebelumnya. Dia tahu teflon yang mamanya biasa pakai. Dia ambil teflon warna merah itu.
Kemudian dia tahu mamanya biasa ambil 2 butir telur dalam kulkas. Dia ambil telur itu. Udah gitu yang biasa dilakukan adalah apa? Mamanya biasanya taruh cairan warna kuning-kuning di dalam teflon itu. Itu apa? Minyak. Dia taruh itu. Masa kan dia gak tahu perlu banyak apa sedikit. Ya pokoknya lumayan banyak lah gitu. Makin banyak mungkin di pikiran dia makin enak. Dia taruh itu minyak. Waktu dia pecahin telur, pecahnya sempurna apa enggak Pak, Bu? Masih banyak cangkang telur itu yang masuk ke dalam mangkok itu. Dan kemudian yang jadi permasalahan adalah begini. Dia gak ngerti nyalain kompor. Kan itu. Jadi karena dia gak ngerti nyalain kompor, yang dia tahu adalah telur itu ditaruh di dalam teflon itu. Ya dia taruh dan dia tungguin dulu. Telurnya jadi matang apa enggak? Enggak matang-matang. Tapi di pikiran George ya udah selesai. Kan itu yang biasanya mamanya selesaikan, lakukan. Jadi dia pindahkan ke dalam sebuah wadah, piring mangkok gitu. Dia taruh, isinya apa maaf? Minyak mentah yang begitu banyak, telur mentah dan cangkang telurnya masih ada sebagian. Dia pikir udah beres. Dia langsung mikir papanya bikin kopi. Dia tahu kettle yang biasa papanya pakai buat masak air panas. Dia isi air, dia taruh di kompor. Permasalahan yang pertama sama yang kedua. Apa? Dia gak bisa nyalain kompor. Dia tungguin, dia mulai ambil favorit cangkir papanya. Dia tahu mamanya selalu ngambil bubuk warna hitam. Puji Tuhan yang hitam hanya ada satu. Dia ambil itu. Yang dia tahu semakin banyak semakin enak. Hampir 3/4 gelas itu isinya kopi. Dia taruh. Habis itu yang jadi masalah paling besar adalah dia tahu mamanya taruh bubuk warna putih. Tapi masalahnya bubuk warna putihnya ada 2. Ada gula sama ada garam. Pada hari itu bukan hari keberuntungan dia dan dia ambil garam. Makin banyak makin enak. Dia taruh itu di cangkir. Hampir penuh cangkir itu isinya bubuk kopi dan garam. Taruh. Kemudian dia ambil kettle itu. Dari atas kompor yang tidak menyala. Dia tuangin di gelas itu. Ya airnya cuma sedikit pasti Pak Bu. Dia aduk itu. Jadinya seperti pasta. Betul? Seperti udah gak bisa diaduk begitu. Aduk. Bagi dia udah selesai belum? Selesai, finish. Dia taruh di nampan yang cantik. Dia jalan pelan-pelan ke kamar. Waktu dia masuk ke kamarnya, dia buka pelan-pelan. Di pinggir ranjang dia bilang apa? Surprise. Mama papanya langsung bangun gak? Langsung bangun. Mama papanya bilang apa? Hah? George, ngapain kamu? George-nya happy gak? Happy dong. George-nya bilang apa? Aku buatin sarapan spesial buat mama sama papa. Waktu mama papanya lihat apa yang ada di dalam itu, kaget atau enggak? Kaget. Apa yang dilakukan sama mama papanya George? Di buku ini tulis dengan sangat jelas. Mamanya ambil itu, piring isi apa? Telur mentah, minyak, sama cangkang kulitnya. Mamanya bukan makan, tapi minum itu semuanya sampai habis. Apa yang dilakukan sama papanya? Papanya ambil cangkirnya. Nggak bisa diminum Pak, Bu. Pakai sendok kecil itu, dia habiskan semua bubuk kopi dengan garam. Saya mau tanya, George happy nggak? Happy banget. George tahu nggak kalau itu salah sebenarnya? Ya dia nggak tahu dong itu salah apa benar. Tapi saya mau bilang begini, kalau ada loh orang tua di dunia ini seperti mama papanya George, yang selalu menghargai usaha anaknya walaupun salah. Setuju nggak Bapak kita di surga lebih daripada itu? Iya kan? Terus kenapa kita stop berusaha buat hidup kudus? Terus kenapa stop kita nggak pergi ke gereja lagi? Terus kenapa engkau jadi kecewa sama
hamba Tuhan dan gak ke gereja lagi? Kenapa engkau gak berusaha terus buat terus kasih yang terbaik buat Tuhan walaupun gak sempurna, kan gitu. Nah, ada banyak orang Kristen ngerasa bahwa kayaknya Tuhan tuh gak ngerti isi hati saya loh. Percuma lah saya datang pagi-pagi ke gereja gak telat. Kan gitu. Percuma lah saya begini. Percuma lah nih pelayan Tuhan. Saya udah pelayanan 20 tahun sama-sama aja begini hidup saya. Kan gitu. Tapi saya mau bilang, Tuhan itu Allah yang selalu menghargai kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dari 5 area ini, Bapak Ibu udah mulai ada gambaran Bapak kita yang di surga seperti apa? Mungkin paradigma yang salah terhadap pengalaman masa lalu yang gak baik, itu harus kita beresin hari ini. Ya gak? Semua mau pulih. Semua mau waktu keluar dari tempat ini, engkau punya gambar yang benar-benar sempurna sama Tuhan di surga. Sehingga apa yang kau lakukan semuanya buat Tuhan. Apapun yang kau lakukan, engkau tahu Tuhan baik. Engkau tahu Tuhan selalu komunikasi sama engkau. Engkau tahu Tuhan selalu menghargai isi hatimu. Engkau tahu bahwa Tuhan tuh kasih yang terbaik buat kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah, next. Ini langkah buat dipulihkan. Ini adalah slide yang terakhir Bapak Ibu ya. Simpel cuma begini. Kalau setiap kita mau maksimal di hadapan Tuhan kehidupannya, kita mau jadi pemenang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hari ini kita harus beres sama hati Bapak kita. Hati Bapak kita harus pulih. Yang pertama apa? Melihat gambar Bapak yang benar. Dari tadi saya ngomong 40 menit ini Bapak Ibu sudah melihat gambar Bapak yang benar, amin. Ya mungkin dari 5 gak semuanya paham, is okay. Tapi minimal adalah 3-4 poin yang Bapak Ibu benar-benar yakin. Oh ternyata selama ini saya salah loh ngelihat Tuhan. Ternyata Tuhan tuh begini loh. Saya rasa yang poin pertama semuanya sudah begitu ya. Jadi kita gak perlu pusing sama poin yang pertama. Nah poin yang kedua adalah alami kasih Bapa. Sama-sama katakan alami kasih Bapa. Saya percaya selama sesi ini sebagian dari Bapak Ibu di tempat ini, saudara-saudara, ada Bapak Ibu yang sudah mengalami kasih Tuhan. Sepanjang tadi firman disampaikan. Tapi ada juga mungkin yang belum mengalami kasih Tuhan. Nah nanti saya mau ajak kita berdoa beberapa menit. Fokus, buka hatimu, alami kasih Tuhan. Amin Pak Bu. Yang sudah mengalami kasih Tuhan jangan berhenti. Hari ini kita punya waktu untuk kita mengalami hati Bapa itu lebih dan lebih lagi. Amin. Oke. Yang ketiga ini adalah melepaskan pengampunan. Sama-sama katakan melepaskan pengampunan. Your past is not your future, but your past can drive your future. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, masa lalumu itu memang bukan itu masa depanmu, bukan. Tapi masa lalumu itu bisa menentukan masa depan. Kalau hari ini kita masih simpan maaf, mungkin pengalaman buruk itu, kepahitan, ada benci yang luar biasa. Wah Pak, saya ini dulu nih saya bisa jadi begini. Saya bisa ke Jakarta karena saya diusir Pak sama orang tua saya. Kalau ada mungkin hal-hal yang menyakitkan, kepahitan, kekecewaan, kebencian itu harus diselesaikan. Caranya gimana? Kita harus melepaskan pengampunan. Maaf ya saya mau bilang, ada loh. Papanya udah meninggal aja sampai hari ini dia gak mengampuni. Ada gak? Ada. Makanya tadi saya bilang di awal, gak peduli orang tuamu hari ini ada atau gak ada. Sudah dipanggil Tuhan atau gak dipanggil Tuhan. Tapi kalau gambar Bapa yang di surga itu salah dalam kehidupan kita, kita gak jadi orang Kristen yang maksimal. Artinya poin yang ketiga yang paling penting, yang butuh responmu hari ini. Benar gak kita mau mengampuni? Mengampuni orang tua kita. Walaupun mungkin itu masa lalu, tapi kita harus lepaskan itu. Kita harus terima itu sebagai proses kehidupan kita. Filbert udah bicara tentang keluarga kemarin, betul? Nah ini nih nyambung. Tuhan kasih kita keluarga, itu baik buruknya itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Amin Pak, Bu. Jadi kita sebagai orang Kristen kita harus mau melepaskan pengampunan. Sama-sama katakan melepaskan pengampunan.
Melepaskan pengampunan susah apa susah banget Pak, Bu? Susah pakai banget. Ya enggak? Tapi kita sebagai orang Kristen kita belajar untuk mengasihi, kita harus mengampuni, amin. Mungkin seringkali bukan salah kita, tapi kita harus tetap mengampuni. Masalahnya waktu engkau memilih untuk tidak mengampuni, engkau sedang menyimpan sampah di dalam hatimu. Orang yang tidak mengampuni, itu bukan sedang melukai orang lain, tapi melukai diri sendiri. Engkau bukan sedang berkata sama orang lain biar masa depanmu hancur, bukan. Tapi engkau sedang berkata sama hidupmu sendiri bahwa biarkan masa depanku hancur. Jadi ini pilihan hidup. Kalau Bapak Ibu mau maksimal di hadapan Tuhan, yuk mengampuni. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian cerita Bapak Ibu ya. Waktu di dalam sebuah healing movement camp, sudah cukup lama begitu ya. Ada sebuah cerita, ini saya tutup hari ini. Di sesi hati Bapak ini, ada seorang anak maju ke depan, begitu ya. Dia cerita tentang apa yang terjadi sama keluarganya. Bagaimana maksudnya masa lalunya, bagaimana Tuhan proses kehidupannya begitu ya. Jadi dia selalu lihat mam papanya tuh berantem di rumah Bapak Ibu. Si anak ini cerita. Hampir tiap hari pokoknya kerjanya berantem. Pusing gak jadi anak itu? Pusing. Dia gak bisa melihat gambar papanya yang baik. Dia gak bisa lihat gambar mamanya yang baik. Berantem terus. Jadi timbul tiap hari pokoknya berantem. 2 hari sekali berantem terus gitu ya. Jadi waktu anak ini masih kecil gitu ya, umur 6 tahun. Dia ingat sama ingatan itu semuanya. Dan dia cerita. Nah berikutnya adalah waktu hal ini terjadi. Karena berantem ada aja pokoknya yang diberantemin gitu ya. Suatu hari sampai dengan papanya ini berantem besar sama mamanya. Mamanya mau bunuh diri Bapak Ibu. Saat itu juga. Mamanya itu suka simpenin obat tidur yang banyak. Karena kalau tiap malam gak bisa tidur kan gitu ya. Masalah keluarga dia nyimpenin obat tidur. Yang terjadi begini, perhatikan. Lagi ribut gitu di ruang tamu, ada anak-anaknya. Mamanya bilang, ya udahlah, saya mau mati aja katanya. Mamanya ambil obat tidur, 1 botol mungkin isi beberapa puluh obat tidur itu, diminum. Karena katanya mau mati aja. Papanya yang di situ diem aja. Ya namanya lagi berantem kan. Waktu diminum, selesai. Nggak berapa menit kemudian obatnya pasti bereaksi nggak? Bereaksi. Ceritanya mamanya bilang ya udah saya mau pergi aja. Jadi mamanya pergi ninggalin papanya sama anak-anaknya karena tiap hari berantem. Waktu mamanya pergi di depan pintu sebelum sampai keluar gerbang, mamanya jatuh di garasi. Karena apa? Ya obatnya udah bereaksi. Mulutnya udah berbusa kejang-kejang. Anak-anaknya melihat kejadian itu. Siapa yang bisa nolong di rumah? Yang bisa nolong di rumah siapa Pak, Bu? Cuma papanya, gak ada orang lain. Gak ada mbaknya, gak ada siapapun di rumah. Jadi anaknya minta tolong sama papanya. Papa tolongin mama. Papanya cuma bilang begini, gak apa-apa. Kan yang mau mati siapa? Mama sendiri kan gitu kan? Jadi dia diam aja. Saya mau nanya, peristiwa itu membuat benci gak sama papanya? Jadi mamanya lagi kolaps, papanya diam aja. Akhirnya anak ini keluar, cari tetangga-tetangganya buat bantuin mamanya bawa ke rumah sakit. Begitu. Anak ini cerita begini. Waktu mamanya udah di rumah sakit lagi kritis, kan dia pulang ke rumah ya anak-anaknya. Anak-anaknya tuh SD semua Pak, Bu. Dia harus nyuci baju dong, jadi kan? Nyuci baju. Nah, ini ada pembicaraan. Kakaknya yang paling gede bilang begini. Ya udah kita tenang-tenang aja. Kita harus pinter sekolah. Jangan macem-macem sama papa katanya. Kita pinter, nanti kalau kita udah gede, kita kerja yang bener, punya duit yang banyak, kita kumpulin duit, bayar pembunuh bayaran bunuh papa. Anak SD loh. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Itu benci apa benci banget? Benci banget.
Sampai akhirnya singkat cerita Tuhan pulihkan keluarga ini. Dalam sebuah yakem ini, begitu ya. Dalam sesi ini, kebetulan semuanya hadir saat itu. Karena singkat cerita dijebaklah ke gereja gitu ya. Satu keluarga ini diajak ke gereja. Dan keluarga ini dipulihkan. Nah, hari ini orangnya ada di sini. Saya boleh panggil papa saya dan saya. Ini papa yang sangat baik hari ini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu gini. Ini kan pengalaman saya. Dulu mau saya bunuh ini. Bener loh. Dulu saya SD ranking 1 terus. Kenapa saya pinter? Karena saya mau kerja bunuh papa. Kan dulu kan begitu. Tapi saya ingat tahun 2000 ya. Tahun 2000 keluarga kami dipulihkan. Saya lihat Tuhan yang ubahkan semuanya, betul nggak? Termasuk saya pribadi. Saya bisa mengampuni, papa saya bisa dipulihkan Tuhan, bisa benar-benar sungguh-sungguh. Bapak Ibu bisa lihat dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, betul? Dia punya kasih yang sungguh-sungguh. Sekarang walaupun saya udah punya anak, dia masih sangat mengasihi saya. Bisa 2 hari sekali ngirim makanan ke rumah. Gitu loh. Kan artinya penuh kasih. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Yang ubahkan papa saya, apakah saya? Siapa yang ubahkan? Cuma Tuhan. Jadi hari ini, terima kasih papi. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu begini. Kalau keluarga saya yang begitu, mungkin nggak ada harapan, betul nggak dulu? Nggak ada harapan. Kita udah lihat, wah kita jadi anak broken home nih abis ini gitu kan. Tapi keluarga kita dipulihkan. Kita bisa melayani sama-sama. Kita bisa lihat semuanya indah pada waktunya. Saya mau bilang, cuma ada satu cara. Poin nomor 3 gak boleh dihilangkan. Ya gak? Kalau poin nomor 1 ada, poin nomor 2 ada, tapi poin 3 kita gak mau lakukan, keluarga kita gak bisa dipulihkan. Kita harus lepaskan pengampunan, kita harus lepaskan kasih itu daripada Tuhan, biar kita jadi orang Kristen yang maksimal. Seberapa banyak kita yang mau, Bapak Ibu? Oke, video boleh disiapkan, lampunya boleh sedikit diredupin. พ่อที่ไม่เป็นใบ้ Cerita tentang seorang anak yang punya ayah bisu dan tuli. Dia suka diledekin di sekolah, Pak, Bu. Suka dibully. พ่อที่เหมือนคนอื่น Dia bilang dia mau punya ayah yang normal seperti orang lain.พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก Dia mau punya seorang ayah yang bisa dengar. Suatu hari dia berantem sama pacarnya. พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ Dia berantem sama pacarnya, hidupnya hancur. Dia gak pergi sekolah. Itu hari ulang tahun dia. Tiba-tiba ada suara yang keras di atas. Dia lihat anaknya bunuh diri. อยากให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ Papanya bilang, pokoknya gimana caranya selamatin anak saya. Saya punya rumah, nyawa saya, dia bilang. Dia cerita ke orang, hari ini anaknya ulang tahun. Dia udah siapin kata-kata yang baik. Dia bilang, ayah memang terlahir tuli dan bisu. Ayah minta maaf karena itu. Ayah gak bisa bicara seperti orang lain. Tapi ayah ingin kamu tahu bahwa ayah benar-benar sayang sama kamu. Seorang ayah yang mengorbankan darahnya untuk anaknya.
ที่ดีที่สุด Di dunia ini nggak ada ayah yang sempurna. แต่มีพ่อ Yang ที่ ada รักคุณมาก hanyalah ที่สุด seorang ayah yang menyayangi dengan sempurna. ดูแลคนที่ดูแลคุณ Yuk mari kita pejamkan mata ไท kita ยป Bapak ระกัน Ibu. ชีวิต Pejamkan matamu. Tuhan Yesus, kami merasakan di 50 menit ini kami rasakan kasih Tuhan begitu besar. Kami lihat ada kasih Tuhan di ruangan ini. Dalam kehidupan kami. Berapapun usia kami, apapun kami hari-hari ini. Kami lihat Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.